Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang paragraf. Paragraf yang baik biasanya mengandung yang pertama adalah kesatuan paragraf. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kesatuan jika paragraf itu hanya mengandung satu gagasan utama dan kalimat-kalimat dalam paragraf mengarah pada satu pokok atau tidak menyimpang dari pokok pembicaraan. Contoh paragraf tanpa kesatuan. Pada saat ini, manfaat internet sebagai sarana komunikasi di tengah-tengah masyarakat sangat besar. Internet dipandang sebagai sarana yang tidak dapat diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui peran, manfaat, dan dampak negatif internet bagi masyarakat. Selain itu, tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui dan mendalami fasilitas dan perkembangan internet. Selanjutnya, yang kedua adalah kepaduan paragraf. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kepaduan jika terdapat keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf. Keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf dapat dibangun dengan menggunakan alat kohesi, baik gramatikal maupun leksikal. Alat kohesi gramatikal yang dapat digunakan untuk membangun paragraf yang padu antara lain kata transisi, referensi, substitusi, elipsis, sinonim, antonim, hiponim, kemeroniman, dan repetisi. Yang pertama adalah kata transisi atau ungkapan penghubung antar kalimat. Kata transisi merupakan penghubung atau perangkai yang digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur dalam sebuah kalimat atau antar kalimat dalam sebuah paragraf. Yang kedua adalah referensi. Referensi atau pengacuan merupakan hubungan antar referen dengan lambang yang dipakai untuk mewakilinya. Dengan kata lain, referensi merupakan unsur luar bahasa yang ditunjuk oleh unsur bahasa. Misalnya, benda yang disebut rumah adalah referen dari kata rumah. Contohnya, meja dan kursi mengandung makna referensial karena keduanya memiliki referen atau acuan yaitu sejenis perabotan rumah tangga. Selanjutnya yang ketiga adalah substitusi. Substitusi atau penyulihan adalah penggantian konstituen dengan menggunakan kata yang maknanya sama sekali berbeda dengan kata yang diacunya. Yang keempat adalah elipsis. Elipsis atau pelesapan merupakan pelesapan unsur bahasa yang maknanya telah diketahui sebelumnya berdasarkan konteksnya. Pada dasarnya, elipsis dapat dianggap seperti substitusi dengan bentuk kosong. Unsur-unsur yang dapat dilesapkan dapat berupa nomina, verba, atau klausa. Selanjutnya yang kelima adalah sinonim. Kesinoniman berarti bahwa dua butir leksikal memiliki makna yang hampir sama atau mirip. Sinonim dapat juga dikatakan sebagai ungkapan, baik berupa kata, frasa, maupun kalimat yang maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan lain. Misalnya bunga, kembang, puspa, mati, meninggal, wafat, tewas, dan gugur, jelek dan buruk. Selanjutnya yang keenam adalah antonim. Antonim adalah oposisi makna dalam pasangan leksikal yang dapat dijenjangkan. Contoh dari antonim atau lawan kata yaitu seperti tinggi pendek, kaya miskin, dan gelap terang. Yang ketujuh adalah hiponim. Kehiponiman adalah hubungan yang terjadi antara kelas yang umum dengan subkelasnya. Bagian yang mengacu pada kelas yang umum disebut subordinat, sedangkan bagian yang mengacu pada kelasnya disebut hiponim. Yang kedelapan adalah kemeroniman. Kemeroniman merupakan konsep yang mengacu pada hubungan bagian keseluruhan seperti hubungan antara pohon, akar, batang, dahan, dan ranting. Pohon memiliki makna hubungan keseluruhan, sedangkan pohon dan dahan memiliki makna hubungan bagian. Kata pohon dan batang merupakan kemeronim yang merupakan bagian dari leksem pohon. Dengan demikian, meronim adalah hubungan makna yang terjadi antara bagian-bagian sesuatu dan sesuatu itu sendiri secara keseluruhan. Yang terakhir adalah repetisi atau
Perulangan adalah penyebutan kembali suatu unit leksikal yang sama yang telah disebut sebelumnya. Perulangan dapat berupa perulangan kata, frasa, atau klausa. Selanjutnya, yang ketiga adalah kelengkapan dan ketuntasan. Kelengkapan atau kekompletan merupakan salah satu syarat paragraf yang baik. Aspek kelengkapan ini terpenuhi jika semua informasi yang diperlukan untuk mendukung atau menjelaskan gagasan utama sudah tercakup. Hal ini berarti bahwa gagasan utama dalam paragraf harus dikembangkan sesuai dengan informasi yang diperlukan dan dituntut oleh gagasan utama. Dengan begitu, pembaca akan memperoleh informasi secara utuh. Ketuntasan dapat dimaknai kedalaman pembahasan, yakni semakin konkret penggambaran suatu objek, akan semakin jelas informasi yang disampaikan. Ketuntasan bahasan terkait dengan kesempurnaan pembahasan materi secara menyeluruh dan utuh. Ini dilakukan karena pembahasan yang tidak tuntas akan menghasilkan simpulan yang salah, tidak sahih, dan tidak valid. Ketuntasan dapat dilakukan dengan klasifikasi, yaitu pengelompokan objek secara lengkap dan menyeluruh. Ketuntasan klasifikasi tidak memungkinkan adanya bagian yang tidak masuk kelompok klasifikasi. Contohnya, paragraf yang menunjukkan ketuntasan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan keluarga sebagai organisasi sosial terkecil di dalam sebuah masyarakat memiliki peran cukup penting. Pertama, keluarga dibentuk untuk meneruskan garis keturunan sebagai salah satu kebutuhan hakiki manusia. Kedua, setiap anggota dalam keluarga bisa belajar untuk menjalankan tanggung jawab masing-masing guna menciptakan keluarga yang harmonis. Hubungan keharmonisan antar satu keluarga dan keluarga lain akan menciptakan kedamaian dalam masyarakat. Yang ketiga, keluarga berperan menyosialisasikan pengetahuan tentang budaya tradisional, keyakinan atau agama, dan pentingnya pendidikan kepada anak-anak sebagai generasi penerus. Gagasan utama dalam paragraf tersebut terdapat pada kalimat pertama, yaitu beberapa faktor penyebab keluarga memiliki peran cukup penting. Ada informasi penting dalam gagasan utama itu yang harus dicermati untuk dapat mengembangkan menjadi paragraf yang memenuhi syarat kelengkapan. Informasi penting itu berupa ungkapan beberapa faktor yang harus dikembangkan dengan lebih dari satu penjelas. Paragraf pada contoh tersebut sudah memperlihatkan syarat kelengkapan. Gagasan utama sudah dijelaskan dengan 3 kalimat pengembang. Dengan kalimat-kalimat penjelas itu informasi yang dibutuhkan oleh kalimat yang sudah terpenuhi. Selanjutnya adalah keruntutan. Sebuah paragraf dikatakan runtut jika uraian informasi disajikan secara urut. Tidak ada informasi yang melompat-lompat sehingga pembaca lebih mudah mengikuti jalan pikir penulis. Keruntutan paragraf ditampilkan melalui hubungan formalitas di antara kalimat yang membentuk paragraf. Hubungan formalitas tersebut menunjukkan pola urutan penyajian informasi. Ada beberapa model urutan informasi, seperti urutan tempat, urutan waktu, urutan khusus umum, urutan tingkat, urutan apresiatif, urutan sebab akibat, dan urutan tanya jawab. Tiap-tiap model itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Untuk model urutan tempat, misalnya, penyajian informasi tentang objek hendaknya disampaikan secara horizontal dari kiri ke kanan atau sebaliknya, atau secara vertikal dari bawah ke atas atau sebaliknya. Contohnya, Raden Ajeng Kartini lahir pada 21 April 1879 di kota Jepara, Jawa Tengah. Ia merupakan anak seorang bangsawan yang masih sangat taat pada adat istiadat. Setelah lulus dari sekolah dasar, ia tidak diperbolehkan melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi oleh orang tuanya. Ia dipingit sambil menunggu waktu untuk dinikahkan. Kartini kecil sangat sedih dengan hal tersebut. Ia ingin menentang, tetapi ia tidak berani karena takut dianggap sebagai anak durhaka. Untuk menghilangkan kesedihannya, ia mengumpulkan buku-buku pelajaran dan buku-buku ilmu pengetahuan.
kemudian membacanya di taman rumah dengan ditemani Simbo atau pembantunya. Akhirnya, membaca menjadi kegemarannya. Tiada hari ia lalui tanpa membaca. Pada contoh tersebut, penulis memulai paparannya dari saat lahir dilanjutkan dengan masa sekolah. Urutan yang sistematis berdasarkan kronologi tersebut akan lebih memudahkan pembaca memahami keseluruhan isi paragraf itu. Seandainya penulis ingin memaparkan informasi itu secara terbalik atau flashback, itu pun harus dilakukan secara sistematis. Yang kelima adalah konsistensi. Sudut pandang adalah cara penulis menempatkan diri dalam karangannya. Dengan kata lain, sudut pandang dapat diartikan sebagai cara penulis atau pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita atau karangan, atau dari sudut mana penulis memandang ceritanya. Sudut pandang ini dalam suatu karangan bisa berupa perspektif yang hendak dibangun penulis. Berikut ini merupakan beberapa sudut pandang yang dapat digunakan penulis dalam karangan. Yang pertama, sudut pandang orang pertama, biasanya menggunakan kata ganti aku atau saya. Dengan sudut pandang ini, penulis seakan-akan terlibat dalam cerita dan seolah-olah bertindak sebagai tokoh cerita. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga, biasanya menggunakan kata ganti orang ketiga seperti dia atau nama yang menjadi tokoh dalam cerita. Yang ketiga, sudut pandang pengamat menempatkan penulis sebagai pengamat serba tahu, yang bertindak seolah-olah mengetahui segala tingkah laku dan peristiwa yang dialami tokoh. Yang keempat, sudut pandang campuran merupakan kombinasi antara sudut pandang orang pertama dan pengamat. Dengan sudut pandang ini, penulis mula-mula menggunakan sudut pandang orang pertama, kemudian bertindak sebagai pengamat yang serba tahu, dan bagian kembali lagi ke sudut pandang orang pertama. Contohnya, seperti kita ketahui bersama, tidak mudah mengendalikan anak laki-laki kita yang sedang dalam masa pubertas. Ulahnya bermacam-macam dan seringkali sangat menjengkelkan. Sebagai orang tua, Anda mungkin mempunyai pengalaman yang menarik untuk menangani masalah itu. Kemukakanlah pengalaman Anda melalui rubrik ini. Mungkin pengalaman Anda dapat membantu orang tua lain dalam mengatasi masalah anak-anaknya. Pada paragraf ini, penulis menggunakan kata kita dan Anda secara konsisten. Pemilihan kata kita dan Anda tersebut menunjukkan bahwa penulis secara sadar seolah-olah ingin mengajak pembaca berkomunikasi langsung. Penulis menempatkan pembaca sebagai mitra dialog interaktif. Penggunaan kata Anda merupakan bentuk penyapaan kepada pembaca yang efektif. Dengan cara itu, pembaca merasa dilibatkan dalam permasalahan yang sedang dikomunikasikan dalam paragraf itu. Begitu juga dengan penggunaan kata kita. Hal itu akan selanjutnya, jenis-jenis paragraf. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Ide pokok atau gagasan utama berupa pernyataan umum yang dikemas dalam bentuk kalimat topik. Ide pokok atau gagasan utama berupa pernyataan umum yang dikemas dalam bentuk kalimat topik. Kalimat topik itu kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat pengembang yang berfungsi memperjelas informasi yang ada dalam kalimat topiknya. Contohnya, tenaga kerja yang diperlukan dalam persaingan bebas adalah tenaga kerja yang mempunyai etos kerja tinggi, yaitu tenaga yang pandai, terampil, dan berkepribadian. Tenaga kerja yang pandai adalah tenaga kerja yang mempunyai kemampuan akademis memadai sesuai dengan disiplin ilmu tertentu. Terampil artinya mampu menerapkan kemampuan akademis yang dimiliki disertai kemampuan pendukung yang sesuai untuk diterapkan agar diperoleh hasil maksimal. Sementara itu,
Tenaga kerja yang berkepribadian adalah tenaga kerja yang mempunyai sikap loyal, disiplin, dan jujur. Paragraf di atas termasuk paragraf deduktif karena kalimat topiknya terdapat pada awal paragraf. Kalimat topik paragraf tersebut adalah tenaga kerja yang diperlukan dalam persaingan bebas. Tenaga kerja adalah tenaga kerja yang mempunyai etos kerja tinggi, yaitu tenaga yang pandai, terampil, dan berkepribadian. Kalimat topik itu kemudian dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Kalimat-kalimat penjelas itu masing-masing menguraikan butir-butir yang diperlukan untuk mempertegas informasi dalam kalimat topik tentang etos kerja tinggi, yaitu meliputi kepandaian, keterampilan, dan kepribadian tenaga kerja. Selanjutnya adalah paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. Paragraf induktif mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, diawali dengan penyebutan peristiwa-peristiwa khusus yang berfungsi sebagai penjelas dan merupakan pendukung gagasan utama. Yang kedua, menarik simpulan berdasarkan peristiwa-peristiwa khusus itu. Contohnya, salju yang turun dari langit memberikan hiasan yang indah untuk bumi. Beberapa kota disulap dengan nuansa putih, menghasilkan pemandangan cantik dan memikat bagi penikmat keindahan. Hawa dinginnya semakin hari menggigit kawasan-kawasan yang beriklim subtropis dan sedang ini. Inilah musim dingin yang terjadi di negeri matahari terbit. Paragraf diawali dengan perincian yang berupa peristiwa-peristiwa khusus. Kemudian, peristiwa khusus itu berupa salju yang turun, keadaan kota yang memutih karena salju, dan hawa dingin yang menyelimuti beberapa wilayah di Jepang. Semua peristiwa khusus itu kemudian disimpulkan bahwa itulah keadaan Jepang saat musim dingin. Tulisan dengan pemaparan semacam itu dapat dikategorikan sebagai paragraf induktif. Suatu paragraf yang dimulai dengan hal khusus kemudian diakhiri dengan pernyataan umum yang merupakan kalimat topiknya. Selanjutnya yang ketiga adalah paragraf campuran. Paragraf deduktif-induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Meskipun ada 2 kali pemunculan kalimat topik, hal itu bukan berarti gagasan utamanya ada 2. Adanya 2 kalimat topik itu hanya merupakan bentuk pengulangan gagasan utama untuk mempertegas informasi. Contohnya, hasil penelitian mengungkapkan bahwa tingginya kolesterol merupakan faktor risiko yang paling besar yang menyebabkan seorang tersebut terserang penyakit jantung koroner. Hampir 80% penderita jantung koroner di Eropa disebabkan kadar kolesterol dalam tubuh yang tinggi. Bahkan di Amerika, hampir 90% penderita jantung koroner disebabkan penderita makan makanan yang berkadar kolesterol tinggi. Begitu juga di Asia. Sebagian besar penderita jantung koroner disebabkan oleh pola makan yang banyak mengandung kolesterol. Dengan demikian, kolesterol merupakan penyebab utama penyakit jantung koroner. Gagasan utama paragraf tersebut adalah kolesterol merupakan penyebab penyakit jantung koroner. Gagasan utamanya itu kemudian diikuti oleh 3 kalimat penjelas. Ketiga kalimat penjelas itu, yang pertama, hampir 80% penderita jantung koroner di Eropa disebabkan kadar kolesterol dalam tubuh yang tinggi. Yang kedua, di Amerika hampir 90% penderita jantung koroner disebabkan penderita memakan makanan yang berkadar kolesterol tinggi. Yang ketiga, di Asia sebagian besar penderita jantung koroner disebabkan oleh pola makan yang banyak mengandung kolesterol. Ketiganya merupakan penjelas atau penegas bahwa kolesterol menjadi penyebab utama penyakit jantung koroner. Selanjutnya, paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat penjelas sebagai pengantar, kemudian diikuti gagasan utama dan ditambahkan lagi kalimat-kalimat penjelas untuk menguatkan atau memperjelas informasi. Contohnya, Gunung Sinabung di Sumatera Utara meletus. Belum meledak letusan Gunung Sinabung, Gunung Kelut di Jawa juga meletus. Selain Gunung Merapi yang meletus itu, banjir terjadi di beberapa daerah.
ibu kota Jakarta seperti tahun-tahun 58 sebelumnya dilanda banjir. NTT yang sering mengalami kekeringan juga dilanda banjir. Indonesia memang sudah sedang ditimpa banyak musibah dan bencana. Bencana-bencana tersebut menelan korban, baik harta maupun jiwa. Padi di sawah-sawah yang siap panen menjadi gagal panen, sayur mayur yang banyak ditanam dan dihasilkan di lereng-lereng gunung juga hancur sehingga harga di pasar menjadi melambung. Gagasan utama paragraf tersebut adalah Indonesia sedang ditimpa banyak musibah dan bencana. Dalam penyampaian informasi, penulis memulai dengan menampilkan hal-hal yang bersifat khusus. Penulis mengawalinya dengan menampilkan bermacam-macam peristiwa yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, kemudian menyimpulkannya dalam bentuk kalimat topik. Untuk menegaskan bahwa semua yang terjadi itu merupakan musibah yang menimpa masyarakat Indonesia, penulis menambahkan informasi yang berupa akibat dari bencana itu. Kemudian jenis paragraf yang terakhir adalah paragraf dengan ide pokok tersebar. Paragraf dengan pola semacam itu tidak memiliki kalimat utama. Pikiran utamanya menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya. Contohnya, matahari belum tinggi benar, embun masih tampak berkilauan, warna bunga menjadi sangat indah diterpa sinar matahari, tampak kupu-kupu dengan berbagai warna terbang dari bunga yang satu ke bunga yang lain, angin pun semilir terasa menyejukkan hati. Gagasan utama paragraf tersebut tidak terdapat pada kalimat pertama, kedua, dan seterusnya. Untuk dapat memahami gagasan utama paragraf itu, pembaca harus menyimpulkan isi paragraf itu. Dengan memperhatikan setiap kalimat dalam paragraf itu, kita dapat menyaringkan isinya, yaitu gambaran suasana pada pagi hari yang cerah. Intisari itulah yang menjadi gagasan utama. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.